Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvika Julia Savana, NPM 2014051061 dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan melakukan praktikum pembuatan larutan dari bahan cair. Hampir semua proses kimia berlangsung dalam larutan, sehingga penting untuk memahami sifat-sifatnya. Larutan adalah sesuatu yang penting bagi manusia dan makhluk hidup pada umumnya. Larutan mempunyai beberapa sifat, diantaranya sifat elektrolit dan non-elektrolit. Untuk mengetahui larutan lebih lanjut dan bagaimana cara pembuatan larutan, serta mengetahui konsentrasi suhu suatu larutan dengan beberapa cara seperti molaritas, fraksi mol, dan sebagainya. Percobaan ini dilakukan untuk dapat memahami semua itu. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui tahapan proses pembuatan larutan dari bahan cair dan mampu membuat larutan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gelas. Yang kedua ada sendok. Lalu ada air dan cuka dapur, pewarna makanan, dan garam. Langkah pertama yang kita lakukan dalam praktikum ini adalah menghitung volume larutan yang akan dibuat. Yang pertama, untuk larutan NaCl dengan konsentrasi awal 5 molar dan konsentrasi akhir 2 molar dengan volume 250 ml didapatkan hasil berdasarkan rumus pengencerannya, yaitu sebesar 100 ml. Yang kedua, untuk larutan cuka dapur CH3COOH dengan konsentrasi 25% dan konsentrasi akhir 3 molar dengan volume larutan 250 ml. Kita butuh volumenya sebanyak 171,42 ml. Selanjutnya yang ketiga, untuk larutan cuka dapur dengan konsentrasi 25% dengan konsentrasi akhir 2 molar dan volume 250 ml. Kita butuhkan volumenya sebanyak 114,28 ml. Selanjutnya, kita akan melakukan pengenceran NaCl. Yang pertama, buat larutan NaCl sebanyak 5 molar dengan volume 100 ml. Kita aduk sampai larutannya tercampur rata, sampai homogen. Sampai garamnya tidak mengendap lagi. Ini adalah larutan garam dengan volume 100 ml dengan konsentrasi 5 molar. Air garam ini sebanyak 100 ml, kita tambahkan dengan pewarna makanan sebanyak 1 tetes. Kita aduk hingga larutannya homogen. Lalu kita encerkan dengan pelarut air. Kita tambahkan sebanyak 250 ml. Lalu kita aduk-aduk. Ini adalah larutan NaCl dengan konsentrasi 250 ml yang telah kita encerkan tadi. Selanjutnya, kita akan melakukan pengenceran senyawa CH3COOH dengan volume 171,42 ml yang telah kita hitung menggunakan rumus pengenceran tadi. Lalu, kita akan membuat larutannya. Yang pertama itu, kita masukkan air sebanyak 171,42 ml. Lalu kita tambahkan larutan CH3COOH dengan konsentrasi 25%.
Lalu kita aduk-aduk. Nah, ini adalah larutan CH3COOH dengan konsentrasi 25% dan dengan volume 171,42 ml. Selanjutnya, kita akan melakukan pengenceran dengan air. Kita tambahkan air. Lalu kita tambahkan pewarna 1 tetes. Lalu kita aduk-aduk. Dan ini adalah larutan CH3COOH dengan volume larutan 250 ml. Selanjutnya, larutan ketiga ini kita akan mengencerkan CH3COOH dengan konsentrasi 25% dan volume akhir 114,28 ml. Kita akan membuat larutannya. Yang pertama, kita masukkan air sebanyak 114,28 ml. Lalu kita tambahkan CH3COOH dengan konsentrasi 25%. Lalu kita aduk-aduk. Diaduk-aduk sampai dia rata. Nah, ini adalah larutan CH3COOH dengan konsentrasi 25% dan volume 114,28 ml. Selanjutnya, kita akan melakukan pengenceran dengan air. Lalu kita tambahkan pewarna sebanyak 1 tetes. Lalu kita aduk-aduk. Lalu kita tambahkan air hingga 250 ml. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali. Ini adalah larutan CH3COOH yang telah kita encerkan tadi. Dengan volume larutan 250 ml sebanyak 2 molar. Ini adalah hasil dari ketiga larutan yang telah kita encerkan. Yang ini adalah larutan NaCl sebanyak 2 molar. Yang ini adalah larutan CH3COOH sebanyak 3 molar. Dan yang ini adalah larutan CH3COOH dengan konsentrasi 2 molar. Di sini bisa dilihat perbedaan warnanya ya. Kita akan menghitung volume awal NaCl yang akan diencerkan. Diketahui V2 sama dengan 250 ml, M1 sama dengan 5 molar, M2 sama dengan 2 molar, Mr NaCl sama dengan 58,5. Ditanya V1. Kita bisa menggunakan rumus pengenceran, yaitu V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Karena yang ditanya adalah V1, maka kita menggunakan rumus V1 sama dengan V2 kali M2 dibagi M1. V2-nya yaitu 250, M2-nya 2, M1-nya 5. 250 dikali 2, 500, dibagi 5 sama dengan 100. Untuk perhitungan yang kedua, kita akan menghitung volume awal dari CH3COOH dengan konsentrasi akhir 3 molar. Diketahui persentase konsentrasi sama dengan 25%, massa jenis sama dengan 1,05, massa molekul relatif sama dengan 60, M2 sama dengan 3 molar, V2 sama dengan 250 ml. Ditanya volume awal. Karena konsentrasinya masih dalam bentuk persen, maka kita harus mengubahnya.
menggunakan rumus molaritas sama dengan persentase dikali massa jenis kali 10 per massa molekul relatif. Persentasenya adalah 25 dikali massa jenisnya 1,05 dikali 10 per massa molekul relatifnya 60 sama dengan 25 dikali 1,05 kali 10. Hasilnya 262,5 per 60. Hasilnya adalah 4,375 molar. Selanjutnya kita akan mencari volume awalnya dengan rumus pengenceran. V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. V1 sama dengan V2 kali M2 per M1 sama dengan V2 yaitu 250 kali M2 3 per M1 yang tadi telah kita cari 4,375. Hasilnya yaitu 171,42. Yang ketiga, kita akan menghitung volume awal dari CH3COOH dengan konsentrasi akhir 2 molar. Diketahui persentase konsentrasi sama dengan 25%, massa jenis sama dengan 1,05, massa molekul relatif sama dengan 60, M2 sama dengan 2 molar, V2 sama dengan 250 ml. Ditanya volume awal. Karena persentase konsentrasinya telah kita ketahui tadi, maka kita langsung menggunakan rumus pengenceran V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Lalu V1 sama dengan V2 kali M2 per M1. V2 yaitu 250 dikali M2 2. M1 M1 4,375 yang telah kita hitung tadi di nomor 2. 250 kali 2 sama dengan 500 dibagi 4,375. Hasilnya yaitu 114,28 ml. Berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa untuk membuat larutan dari bahan cair, kita dapat menggunakan pengenceran. Yang pertama kita lakukan dalam pengenceran adalah menghitung volume yang akan digunakan. Menggunakan rumus pengenceran yaitu V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2, lalu kita encerkan dengan air, yakni ditambahkan air tersebut ke dalam larutan hingga mencapai volume yang ditetapkan. Baiklah, selesai sudah praktikum yang dapat saya lakukan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.